pemirsa Cokro TV, jumpa lagi dalam program acara Tadarus Ramadan. Dan kali ini kita masih bersama Profesor Musdah Mulia, dosen Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, dan di MUI juga ya Mbak Musdah? Masih? Dulu. Oh, iya. Sekarang udah enggak, tahun 2000 sampai 2005. Iya, dan di ICRP masih ya? Masih. ICRP juga. Dan kita akan membahas tentang, ini masih tentang pernikahan, tapi ini pernikahan dini. Maksudnya pernikahan di usia anak-anak gitu ya. Dan kita tahu bahwa kemarin-kemarin itu ada berita, ini masih terkait Syekh Puji itu loh, Mbak Musdah, yang menikahi anak di bawah umur. Kalau nggak salah masih usia berapa gitu, 9 tahun apa berapa. Dan yang setuju dengan pernikahan usia dini itu selalu juga merujuk kepada pernikahan Nabi, katanya Mbak Musdah, yaitu ketika Nabi menikah dengan Siti Aisyah. Apakah memang Islam itu membolehkan Mbak Musdah untuk umatnya itu pernikahan dini ini, pernikahan di usia dini ini? Terima kasih Mbak Nong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah ya, kita ketemu lagi, dan masalah kita hari ini itu adalah perkawinan anak ya. Lebih enak langsung menyebutnya perkawinan anak, supaya ketahuan. Ya. Nah, masalahnya ya di Indonesia ini kebanyakan perkawinan anak itu Mbak Nong yang terjadi itu adalah perkawinan antara anak-anak perempuan. Usianya itu sebelum 18 tahun. Karena dalam definisi nasional dan internasional kita, anak itu adalah ketika dia sudah 18 tahun baru disebut dewasa. Iya, sebelum usia 18 pernikahan tahun itu, ya. Jadi usia perkawinannya itu sebelum 18 tahun itu kita sebut sebagai perkawinan anak. Nah, biasanya yang menikah itu adalah anak-anak perempuan itu dengan laki-laki dewasa. Bahkan juga laki-laki yang seperti Syekh Puji itu laki-laki udah kakek-kakek. Udah bandotan. Iya, jadi sebetulnya ya kalau saya melihatnya sebetulnya dalam beragama itu Mbak Nong, bukan hanya soal halal haram aja, tapi 80% Al-Quran itu berisi tentang ajaran etika. Jadi etikamu tuh di mana? Etika itu berkaitan dengan nurani, berkaitan dengan empati kemanusiaan, berkaitan dengan bagaimana kita melihat ya sisi kemanusiaannya gitu. Karena itu saya pikir gimana ya, nggak usah pakai agama deh, pakai hati nurani aja. Bahwa seorang anak-anak kawin dengan kakek-kakek itu wajar nggak sih? Etis nggak sih? Karena itu nggak usah pakai agama dulu deh, kita pakai itu nurani. Orang sakit kalau menurut saya, Mbak Musdah. Nah, ini yang menarik ya. Perkawinan anak itu sudah, saya ingin melihat dampak buruknya dulu, karena semua ahli, bahkan juga yang menarik di kita Indonesia nih ya, Indonesia itu sudah meratifikasi konvensi hak anak itu tahun 90-an. Tetapi sampai sekarang undang-undang perkawinan kita yang dibuat tahun 74 itu masih yang menyebutkan bahwa minimal usia perkawinan itu adalah perempuan 16 tahun dan laki-laki 18 tahun. Nah, itu kan belum diganti-ganti ya. Untungnya Mahkamah Agung sudah membuat satu keputusan berdasarkan sebuah ada judicial review, itu adalah bahwa sekarang ini kita sejak 2019 usia minimal perkawinan di Indonesia itu adalah minimal 19 tahun buat perempuan dan buat laki-laki sama. Nah, sudah ada progres sedikit Mbak Nong. Cuma dalam implementasinya di lapangan ada yang namanya dispensasi perkawinan itu lagi. Artinya apa? Ketika anak-anak ini mau dikawinkan, orang tuanya tuh bikin dispensasi kawin ya, alasannya anaknya hamil lah, anaknya ditakutkan zina lah, anaknya macam-macam. Pokoknya dispensasi perkawinan itu ya pokoknya itu akal-akalan lah ya, dan itu akal-akalan orang tua dan biasanya juga dengan pejabat KUA-nya ya, karena seharusnya KUA-nya tegas, nggak boleh sesuai dengan usia minimal nikah gitu, hanya harusnya minimal 19 tahun baik laki maupun anak perempuan. Nah, mestinya juga seharusnya di pemerintah udah merevisi nih undang-undang perkawinan kita Mbak Nong, supaya itu benar-benar mengikuti ya pandangan sesuai dengan perlindungan hak anak. Kan sudah meratifikasi konvensinya, karena itu harus diikuti dong, jangan hanya meratifikasi tapi tanpa ada implementasi yang lebih konkret. Nah, sekarang kebanyakan umat Islam itu percaya bahwa
perkawinan anak itu boleh. Karena apa? Karena menyetujui atau mengikuti pendapat bahwa Nabi menikahi Aisyah itu pada usia 7 tahun. Nah, saya sudah melakukan riset yang panjang ya terhadap pandangan ini. Rupanya pandangan tentang perkawinan Aisyah umur 7 tahun itu hanya didasarkan pada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh seorang sahabat bernama Hisham bin Urwah. Masalahnya hadis ini adalah hadis ahad. Hadis ahad itu adalah hadis yang hanya diriwayatkan oleh satu orang. Kalau kita kritis kan kita bertanya, kok hadis itu cuma satu orang sih yang meriwayatkan? Hadis sahabat-sahabat yang lain pada kemana gitu kan? Karena itu kalau orang-orang seperti Profesor Harun Nasution itu nggak mau loh terima hadis ahad. Sama dengan Imam Muhammad Abduh dan beberapa tokoh-tokoh besar ya, ulama besar. Karena ganjil aja kok ada satu hadis hanya diriwayatkan oleh seorang saja ulama. Seorang perawi, yang lain pada kemana? Padahal di Madinah ketika itu Hisham bin Urwah itu sebenarnya pernah tinggal di Madinah. Nah di Madinah itu ada Anas bin Malik, seorang tokoh hadis yang sangat terkemuka. Tapi kok dia nggak meriwayatkan hadis itu? Kenapa gitu? Nah yang kedua, Hisham bin Urwah itu meriwayatkan hadis ini itu setelah dia pindah ke Irak dan waktu itu dia sudah mengalami semacam kehilangan ingatan, demensia ketika itu usianya 71 tahun. Pertanyaannya, kenapa kok dia harus menunggu 71 tahun untuk menyampaikan hadis itu kepada publik? Ada apa gitu kan? Jadi banyak, kalau saya membaca hadis ini banyak cacatnya ya. Yang pertama kalau kita membaca tentang siapa dia Hisham bin Urwah, itu kita mesti membaca kitab-kitab hadis otoritatif. Misalnya nih Mbak Nong, ada satu kitab hadis namanya Tahzibut Tahzib. Itu kitab ini berisi tentang riwayat riwayat hidup ya para perawi hadis. Nah, di situ dikemukakan bahwa Hisham bin Urwah perawi hadis ini itu mengalami semacam penyakit lupa ingatan setelah dia uzur gitu. Karena itu Malik bin Anas itu menolak riwayat dari Hisham bin Urwah ketika beliau itu sudah berpindah ke Irak. Ketika masih di Madinah, ketika dia masih muda, dia memang dikenal sebagai perawi hadis yang sikoh, yang dobit, yang jujur, yang ingatannya kuat. Tapi ketika dia setelah uzur dan pindah ke Irak, dia mengalami problem dengan ingatannya. Nah, ini kan tergambar dalam hadis kitab hadis ini ya, karena itu bacalah kitab-kitab hadis. Nah ya, nah juga dalam kitab Mizanul I'tidal, itu juga sebuah kitab hadis yang sangat otoritatif yang menceritakan tentang tingkat-tingkat derajat para perawi hadis. Nah, di sana juga dinyatakan bahwa kita bisa menerima hadis-hadis dari Hisham bin Urwah ketika dia masih berada di Madinah. Tetapi ketika dia telah pindah ke Irak, itu sudah diragukan deh, karena sudah mengalami semacam lupa ingatan. Nah persoalannya kan yang salah kan bukan Hisham bin Urwah kan, tetapi orang yang masih meriwayatkan hadis dari beliau ketika dia sudah mengalami semacam lupa ingatan begitu. Karena itu hebat juga kalau dalam studi hadis itu kita melihat kapan hadis ini diriwayatkan, untuk apa diriwayatkan, dan kenapa terlambat sekali periwayatannya. Tetapi bukan hanya itu Mbak Nong ya, ada banyak data-data sejarah. Nah ini masalahnya karena umat Islam itu biasanya nggak familiar dengan data-data historis. It's the problemnya. Nah kalau saya membaca beberapa data-data historis tentang perkawinan Aisyah dengan Nabi, itu mematahkan. Itu sangat, argumen sejarah ini sangat kuat mematahkan pandangan bahwa Nabi menikahi Aisyah itu 7 tahun. Misalnya gini, dalam kitab At-Tabari itu dikatakan bahwa ada riwayat di sana yang mengatakan bahwa semua anaknya Abu Bakar, Aisyah itu kan putrinya Abu Bakar, itu dilahirkan di masa jahiliyah. Kalau dilahirkan di masa jahiliyah batas antara masa jahiliyah dan masa keislaman itu adalah tahun 610 Hijrah. Berarti Aisyah itu dilahirkan ya sebelum tahun 610 Hijrah. Nah kalau begitu paling tidak ketika Nabi menikahi dia, paling tidak itu usianya 14 tahun. 14 ini kan data sejarah gitu kan, menarik kalau kita membaca sejarah. Nah ada juga dalam dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menyebutkan bahwa penting juga katanya kalau untuk mengetahui umur Aisyah ketika menikah dengan Nabi itu memperbandingkan antara umur Aisyah dan umur Fatimah, putrinya Nabi yang paling tua. Nah, Fatimah itu lebih tua 5 tahun dari Aisyah. Nah, kalau kita membandingkan umurnya Fatimah ya yang lahir pada waktu Nabi berusia 35 tahun, itu maka akan didapatkan satu bilangan bahwa
Aisyah itu dinikahi oleh Nabi pada usia paling tidak antara 17 dan 18 tahun. Malah Begitu lebih kan? ini ya, lebih Iya, dewasa artinya kan. Makanya karena itu kan saya selalu mengajak umat Islam itu, mari kita belajar tentang sejarah, karena dokumen sejarah ini juga penting menjadi landasan dari keagamaan kita gitu. Daripada kita mempercayai satu hadis yang kontroversi gitu, karena banyak ulama juga yang nggak setuju dengan hadis-hadis itu gitu kan. Nah, misalnya ada lagi pandangan dari masih dari Ibnu Hajar al-Asqalani, ini seorang ahli hadis yang sangat otoritatif. Dia mengatakan untuk mengetahui berapa umur Aisyah ketika dinikahi oleh Rasul, penting kita membandingkan antara umur dia dan umur kakaknya, Asma binti Abu Bakar. Nah, usia antara Aisyah dan Asma itu berpaut 10 tahun. Jadi 10 tahun usianya Asma, lebih tua 10 tahun dari usia Aisyah. Nah, di sana dikatakan ketika hijrah, usia Asma itu sudah berusia 27 tahun. Berarti ketika hijrah ke Madinah, ya kan perkawinan itu kan terjadi pada 2 hijrah ya. Nah, kalau hijrahnya itu saja umur 17 tahun, Asma 27 tahun, berarti Aisyah umurnya 17 tahun dong ketika itu. Paling tidak perkawinan itu setelah umur 18 tahun gitu loh. Jadi begitu caranya kita membaca sejarah. Menarik loh kalau kita membaca sejarah ya. Nah, menarik juga bahwa Bukhari dalam hadisnya itu meriwayatkan satu riwayat yang mengatakan begini. Aisyah itu ikut dalam perang Badar, ikut juga dalam perang Uhud. Nah, ketika dalam perang Uhud itu ada satu riwayat dari Umar bin Abdul Aziz ya, Ibnu Umar, yang diriwayatkan oleh Bukhari yang mengatakan bahwa ketika perang Uhud, Ibnu Umar itu nggak boleh ikut perang karena usianya belum 15 tahun. Nah, kalau Aisyah ikut perang Badar dan perang Uhud, terutama dalam perang Uhud, berarti ketika itu usia Aisyah udah 15 tahun. Iya. Karena tentu dong Nabi nggak pilih kasih kalau anak laki-laki aja harus menunggu 15 tahun baru boleh ikut perang. Hebatnya kalau saya melihat ya Mbak Nong, betapa Nabi itu memperlakukan, jadi yang namanya hak-hak anak itu sudah diterapkan oleh Islam sejak zaman abad ke-7 itu loh. Nabi itu nggak boleh, kamu masih anak-anak, nggak boleh ikut perang gitu kan. Hebatnya ya, sekarang anak-anak baru umur 3 tahun udah diajak demo ya kan. Jadi dia nggak baca sejarah nih. Nah, karena itu saya melihat bahwa betapa Rasulullah itu benar-benar menjaga hak-hak anak. Karena itu kalau Ibnu Umar nggak boleh ikut perang Uhud karena dia masih 15 tahun, berarti Aisyah juga nggak boleh dong ketika itu ya. Paling tidak dia usianya udah lewat dari 15 tahun ketika dia ikut Rasulullah pada perang Uhud. Nah, itu juga ada juga hadis dari Bukhari ya, karena itu banyak loh hadis-hadis yang menjelaskan. Bukhari mengatakan Aisyah pernah mengatakan bahwa ketika surah Al-Qamar itu turun, saya itu bikr, seorang gadis muda. Kalau gadis muda berarti surah Al-Qamar itu turunnya tahun ke-8 sebelum hijrah. Berarti kalau dihitung-hitung ya berdasarkan penuturan dari Aisyah sendiri bahwa dia lahir sebelum bahwa dia adalah seorang gadis muda ketika surah Al-Qamar itu diturunkan. Paling tidak ketika dia dinikahi Nabi itu umurnya udah 17 tahun gitu kan. Jadi menariklah membaca data-data sejarah ini. Artinya apa? Berdasarkan data-data sejarah yang begitu banyak dan begitu tersebar luas. Cuma saja ya Mbak Nong, saya heran ya, kenapa ya umat Islam itu kok terlalu begitu percaya pada satu hal itu udah nggak mau berubah gitu, nggak dikasih tahu bahwa ada data-data sejarah seperti ini, seolah-olah kebenaran tentang hadis itu seperti kebenaran Al-Quran gitu kan. Karena itu menurut saya mari deh, karena saya terus terang ya memang nggak ada di dalam Al-Quran yang secara eksplisit menjelaskan tentang nggak boleh perkawinan anak, tetapi ada satu ayat yang perlu menjadi inspirasi buat kita semua, adalah ayat tentang bagaimana kita memperlakukan anak-anak yatim. Nah, di dalam ayat itu dikatakan, perlakukanlah anak-anak yatim itu sebagaimana kamu memperlakukan anakmu sendiri. Berikanlah hartanya ketika dia sudah baligan wa rusyda. Baligan itu adalah kedewasaan fisik, rusdan itu adalah kedewasaan emosional, mental, dan spiritual. Nah, artinya kalau untuk memberikan mengurusi anak yatim dan juga menikahkan mereka ketika sudah baligan dan sudah rusydan, itu boleh menjadi alasan bagi kita bahwa perkawinan itu hanya boleh dilakukan ketika anak-anak itu sudah mencapai kematangan jasmani, fisik, baligan, dan kematangan emosional atau kematangan spiritual pada usia yang disebut dengan rusyda.
Karena itu dua persyaratan ini disebutkan dalam Al-Quran, itu kan bisa menjadi satu syarat bahwa perkawinan anak nggak boleh dong, karena dia kan pasti belum balik ya, karena unsur-unsur organ-organ reproduksinya pasti belum balik, dan itu menimbulkan banyak sekali problem ya dalam perkawinan anak itu. Perkawinan anak itu menimbulkan problem kesehatan reproduksi, problem sosial, problem politik dan sebagainya, bahkan menimbulkan, kalau kita sekarang ini akan mengganggu program peningkatan sumber daya manusia kita. Karena itu tolong deh pemerintah membuat satu regulasi yang ketat ya terhadap pencegahan perkawinan anak ini. Dan umat Islam saya kira penting nih menggali kembali ya pandangan-pandangan kesejarahan. Karena data-data historis ini begitu terang benderang menjelaskan bahwa Aisyah itu nggak berumur 7 tahun ketika dinikahi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi kalau ini benar-benar mengaji ya, benar-benar tadarus nih Mbak Musda. Jadi banyak sekali data sejarah yang betul-betul mendobrak atau ya bahwa Nabi itu tidak benar menikahi anak muda atau Siti Aisyah yang masih belia gitu. Jadi yang tadi diceritakan atau disampaikan oleh Mbak Musda itu bisa membuka pikiran dan wawasan nih pemirsa Cokro TV, dan juga menyampaikan ke publik juga, ke teman-teman sekitarnya gitu, bahwa itu tidak benar. Seperti yang selalu dijadikan referensi oleh para pelaku pernikahan anak muda itu ya, pernikahan di bawah usia itu. Oke, terima kasih Mbak Musda untuk waktunya, untuk wawasannya, untuk ini luar biasa ini. Dari mulai tema pernikahan lintas agama, pernikahan yang di bawah usia ini sangat bermanfaat buat kita semua. Baik pemirsa Cokro TV, kita akan kembali lagi dalam program Tadarus Ramadan berikutnya. Salam.